Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Afdalus salatu wat taslim wa ala alihi wa sahabatihi wa ahla baitihi wa man ihtadahu bihudahu ila yaumiddin wa ba'du. Segala puji dan syukur hanya kepada Allah, Rabb semesta alam. Segala nikmatnya, karunia-Nya, rahmat-Nya masih Allah titipkan kepada kita semuanya, sehingga kita masih bisa beristiqamah dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal istiqamah khairu min alfil karamah. Istiqamah itu lebih mulia ketimbang 1000 karamah. Istiqamah lebih mulia dari 1000 karamah. Karena istiqamah itu adalah komitmen konsisten, lurusnya hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan karamah itu anugerah yang Allah hadirkan kepada waliullah, sebutuhnya sang hamba itu kepada Allah dan sebutuhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan kepada hambanya. Tapi istiqomah terus menerus, dan ini dibutuhkan kekuatan doa, kekuatan hati. Yang menjadikan Bapak Ibu hadir ke tempat ini adalah cinta Allah. Alhamdulillah, cinta Allah menghadirkan istiqomahnya. Salawat dan salam terlimpah curah kepada Rasul mulia, baginda besar Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kepada para sahabatnya, tabi'in serta tabi'in. Kita mengupas tentang alamatu hubbillahi lil abdi. Ciri-ciri Allah mencintai hambanya. Nah, kita termasuk hamba yang dicintai Allah tidak ini? Ya. Kalau ada alhamdulillah, kalau enggak ada astaghfirullahal azim. Begitu ya. Karena setiap cinta itu pasti ada tanda-tandanya. Di antara tanda cinta itu kan getar hati. Betul ya? Ya, dulu masa-masa muda kalau ngelihat apa itu cemewew, apa cemewew itu? Ya, pacar ya. Tuh, hati itu ada getar-getarnya gitulah. Padahal lihatnya dari jauh gitu, ada getarnya gitu. Apalagi kalau naik motor ada razia, wah itu getar hatinya kuat itu, iya. Tapi itu bukan cinta namanya, takut, beda lagi. Alamatu hubbillah, ada ciri-ciri Allah mencintai hambanya. Kita akan lihat hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu kana yas'alullaha ta'ala ay yurzuqahu hubbahu fi du'ai. Nabi itu banyak minta kepada Allah agar Allah anugerahkan cinta Allah kepadanya. Selevel Nabi masih minta cinta Allah. Kalau kita minta kepada Allah itu, mohon maaf, lebih kepada dunia. Betul Pak ya? Minta rizki, minta apa lagi tuh? Apa lagi Bu? Minta sehat. Dan permintaan tergantung masalahnya, betul? Kalau sering sakit-sakitan minta sehat, ya banyak utang minta uang, ya susah rizkinya minta rizki, ada masalah minta diselesaikan masalahnya dan sebagainya. Fakana yaqulu sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan as'aluka hubbak,
Nabi mengatakan, kumohon kepadamu ya Rabb cintamu, wa hubba man yuhibbuk, dan cinta orang-orang yang mencintaimu, wa hubba amalin yuqarribu ila hubbik, dan aku minta ya Allah kepadamu, tunjukkan amal-amal yang mendekatkan aku dengan cintamu. Ya, kita kan melihat sosok Nabi amalannya indah. Karena itu Allah jaga beliau dari godaan dunia, Allah tentramkan hatinya. Jadi ketika kita memiliki tujuan hidup akhirat Allah Subhanahu wa taala, Allah sudah kasih kepada kita ini contohnya, teladannya. Siapa contohnya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita sering mengatakan berat amat contohnya kalau Rasul. Ada sahabat. Kalau Anda ingin menjadi kaya dermawan, lihatlah Utsman bin Affan. Kekayaannya tidak menjadikan beliau sombong. Kalau Anda ingin menjadi tokoh masyarakat yang hebat, yang merendah, lihatlah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kalau Anda ingin melihat orang fakir yang bersahaja, lihatlah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Kalau Anda ingin melihat sosok tubuh yang kecil, kulit hitam, tidak begitu tampan, tapi geliat semangat taat kepada Allah yang sangat tinggi, dialah Julaibib radhiyallahu anhu. Kalau Anda ingin melihat sosok pemuda yang tampan, yang soleh dengan ketampanan yang tidak sombong, dialah Salman Al-Farisi dan Abu Darda radhiyallahu anhu. Banyak begitu. Ya. Sirah itu menjelaskan sangat rinci sekali agar kita bisa mengambil. Silakan pilih-pilih. Yang penting kita masih istiqomah dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih istiqomah dalam mencintai Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau Allah sudah tunjukkan amalan-amalan, jadi mudah. Sampai-sampai Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengatakan, kalau Allah sudah mencintai seorang hamba dalam kebaikan, maka Allah buka pintu-pintu kebaikan-kebaikan yang lainnya. Gara-gara taklim ini, kita pulang ke rumah bisa silaturahmi ke orang tua. Pengen ke rumah orang tua. Ya, duhurnya berjamaah. Bada asar silaturahmi ke rumah kakak. Bada maghrib megang Al-Quran. Bada isya nggak ada kegiatan, cepet tidur agar malam bisa tahajud. Sederhana sekali. Kalau Allah mencintai hamba itu, Allah bukakan pintu-pintu kebaikan. Nah, kita akan melihat cara Allah mencintai hambanya dengan beberapa ciri-cirinya. Mina alamati, lihat, wah nggak jelas tulisannya ya. Mina alamati hubbillahi lil abdi, di antara ciri seorang hamba mencintai Allah Subhanahu wa taala. Nih terlalu terang karena saya buatnya malam, jadi kelihatan terang. Ini suasananya siang, jadi nggak kelihatan. Di antara ciri seorang hamba dicintai Allah Subhanahu wa taala, perhatikan. Yang pertama, himayatul abdi minad dunya. Allah jaga sang hamba dari dunianya. Ada apa dengan dunia? Kita faham. Di dunia ini ada karir, ada jabatan, ada kedudukan, ada apa tuh? Ketersohoran, popularitas, betul ya? Di dunia ini ada kekayaan, yang kaya semakin kaya, yang rendah semakin rendah. Ketika dunia betul-betul ada di hadapan kita, bagi hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah jaga tuh. Allah jaga sang hamba dari godaan dunianya. Artinya apa? Tetap ia memiliki jabatan, tapi kalau sang hamba dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, ia tidak tergiur dengan jabatan tersebut. Kalaupun ada, alhamdulillah, tidak menjadikan jabatan itu hak kekuasaan dia untuk menekan yang miskin, merendahkan tetangganya, merendahkan bawahannya. Kekayaan yang dimilikinya tidak menjadikan ia sombong, namun menjadikan jalan dia agar bisa membahagiakan orang lain dengan rezeki yang Allah titipkan kepadanya. Bisa mempekerjakan saudaranya, kerabatnya, sahabatnya, betul ya? Ya, itu orang-orang yang dijaga oleh Allah adalah orang-orang yang dicintai oleh Allah. Maka kalau kita punya teman, kerabat, sahabat kok
Kekayaannya tidak menjadikan dia sombong. Kekayaannya bisa merangkul teman-teman, kerabatnya, sahabatnya, bekerja sama-sama dan mendapatkan hasil yang sama-sama, berbagi, luar biasa. Inilah hamba yang mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini hadis dijelaskan oleh Albani dalam Sahih At-Tirmizi dari Qatadah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iza ahabballahu 'abdan hamahu dunya kama yazillu ahadukum yahmi saqimatal ma. Jika Allah menghendaki kebaikan kepada hambanya dan mencintainya, maka Allah jaga dia dari godaan-godaan dunia. Seperti halnya seorang hamba menjaga airnya agar tidak jatuh dari sebuah bejananya. Ini luar biasa. Ya, godaan laki-laki, Bapak tahulah. Ya, 3 harta, tahta, wanita. Godaan kaum Hawa, ibu-ibu, 3D, duit, betul ya. Ya, sekarang sih alhamdulillah udah nggak seling ke mall, cuman depan rumah ada teriakan paket, betul ya. Ayo, masya Allah Pak, godaan dunia, godaan wanita yang menghampirinya tidak menjadikan ia mudah tergiur dengan kecantikan wanita karena ia memiliki istri yang halal baginya. Mengapa? Karena Allah menjaganya. Sulit Pak. Tapi kalau Allah sudah tidak menjaganya, masya Allah, liar. Jangankan di depan, dia akan mencari. Jangankan ada, tidak adanya dicari. Betul Pak? Ya. Punya uang bebas berkeliaran. Dengan cara apa? Maaf, main perempuan, main judinya dan sebagainya. Tapi kalau Allah sudah mencintai hambanya, Allah jaga sang hamba tersebut dari godaan-godaan dunia. Nikmat tidak ya? Nabi Allah Sulaiman, kekayaannya tidak menjadikan beliau sombong. Ratu Bilqis datang masuk istana Sulaiman, lantainya terbuat dari kaca, di dalamnya ada ikan-ikan yang berenang. Sampai-sampai Ratu Bilqis mengangkat roknya sedikit. Kata Nabi Allah Sulaiman, anzili ya Bilqis, turunkan itu wahai Bilqis, itu bukan air yang basah tapi ada air di dalam kaca. Nah, itu masya Allah, zaman dulu sudah ada istana, lantainya terbuat dari kaca, di bawahnya ada air mengalir. Ya, ketika ditanya anna laka hadza ya Sulaiman, dari mana engkau dapatkan ini wahai Sulaiman? Apa beliau menjawabnya? Hadza min fadli rabbi liyabluwani aashkur am akfur. Ini anugerah yang Allah titipkan kepadaku. Semakin dekatkah aku dengan Allah atau semakin aku jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika kita semuanya nih mendapatkan nikmat rezeki, mobil, ya, rumah besar, harta melimpah, ada teman, tetangga, sahabat menanya, dari mana dapatnya? Bilang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita mengatakan dari Allah, serta merta hati itu mudah. Ketika teman meminjam, sahabat butuh, orang tua ya pengen dibelikan sesuatu, sebelum orang tua kepengen, muliakan dia. Ini rumusnya Pak. Kalau ingin hajat terkabulkan, sebelum dia minta, tunaikan hajatnya. Ya, sebelum beliau minta diumrohkan, umrohkanlah. Sebelum beliau minta sesuatu, apa kesukaan buah-buahan, belikanlah. Nah, ini masya Allah nih. Nah jamaah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, hamahu minad dunia. Allah jaga kita dari godaan-godaan dunia. Nabi Sulaiman, Nabi Yusuf, ketampanannya tidak menjadikan beliau, mohon maaf itu, ya, merendahkan anugerah yang Allah titipkan. Sampai-sampai dia menunduk malu, disuruh oleh seorang istri dari pembesarnya melewati komunitas wanita-wanita yang cantik. Mereka memegang apel dengan pisau di tangannya. Lalu bagaimana? Ketika beliau lewat, menundukkan pandangannya, wanita-wanita tersebut tak sadarkan diri pisau yang ada di tangannya sampai ya, apa coba? Iya, sampai merobek sedikit jari jemari mereka karena ketampanan Nabiullah Yusuf alaihissalam.
Beliau tidak merendahkan ketampanan itu untuk maaf melakukan sesuatu yang bebas dengan wanita-wanita lain, tidak. Ya, Nabiullah Sulaiman alaihissalam. Jadi menjaga titipan Allah Subhanahu wa taala agar kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini hamba yang dicintai oleh Allah. Tanda yang kedua, wa min alamati hubbillah, di antara cara Allah mencintai hambanya apa itu? Ittiba'ul muslim lirrasul. Di antara ciri seorang hamba, di antara ciri Allah mencintai hambanya, ia gemar melakukan yang disunnahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala ta'ala wasifan qaulan Nabi sallallahu alaihi wasallam, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Dalam surat Al-Imran Allah jelaskan itu. Kalau engkau mencintai Allah, mencintaiku, maka fattabi'uni yuhibbukumullah, maka ikutilah aku. Jadi mudahnya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, kalau kita ingin dipandu menuju surga, panduannya sudah ada. Panduannya adalah Al-Quran. Google Map-nya sudah ada. Apa itu? Apa-apa yang telah dijalankan oleh Rasulullah SAW. Maka kehidupan kita dari semenjak bangun tidur sampai tidur kembali, Islam yang mengaturnya. Kehidupan kita dari semenjak dibedong sampai dibedong kembali, Islam mengaturnya. Mudah kok, sudah ada juklak dan juknisnya, petunjuk pelaksana dan petunjuk teknisnya sudah ada diatur. Gampang sebetulnya. Nggak usah menjiplak maaf dari Eropa dan sebagainya. Islam agama sederhana. Makan dengan tangan kanan, masuk kamar mandi kaki kiri, keluar kaki kanan, masuk masjid kaki kanan. Betul Pak? Ya. Untuk menikah, anak kita sudah dewasa, nasihatnya apa? Tunkahul mar'atu li arba'ina. Kalau engkau menikah, wasiat Nabi ada 4. Sederhana Pak. Apa wasiat Nabi 4 itu? Li jamaliha, kalau mau nikah lihat 4 kecantikannya. Betul? Li nasabiha, li hasabiha, kekayaannya. Yang ketiga, li nasabiha, keturunannya. Yang keempat, li diniha, agamanya. Beritahukan kepada anak kita, fazfar bizati din taribat yadak. Carilah engkau agamanya dahulu, maka engkau akan berkah. Taribat yadak. Taribat yadak itu tangan ini gemar bekerja menghasilkan uang. Itu taribat yadak. Robihat. Berkah tuh gitu. Artinya berkah kehidupan rumah tangga anak kita kalau sasarannya adalah kesolehan agama. Tapi Nabi secara normal, kita manusia mengatakan Nabi li jamaliha. Poin pertama kecantikan. Normalnya laki-laki melihat perempuan untuk dijadikan istri, kecantikan dahulu. Sama halnya wanita melihat laki-laki tampannya dahulu. Li jamaliha. Baru tuh lihasabiha. Maaf, lihasabiha, ada nggak, kaya nggak nih dia nih. Yang ketiga adalah nasabnya, keturunannya. Darah biru atau darah kuning atau darah loreng, betul ya? Nah, ini masalah ningrat bukan, itu normal. Tapi Nabi dengan bijak yang mengatakan fazfar bizati din, peganglah agamanya. Kalau agama itu nilainya penuh 1, cantik 0, 0, ya, kaya 0, ya, 0, nasabnya bagus 0. Kalau 0,3 tidak manfaat. Tapi kalau kesolehan agama dimilikinya, maka nilainya 1. Anak kita memilih calonnya, cantiknya iya, kayaknya iya, nasabnya bagus 0 semua, 3-3-nya tidak bernilai. Tapi kalau yang dimiliki oleh calon anak kita adalah kesalehannya, rupanya agamanya bagus, ya, dan dia cantik, berarti nilainya 10. 1 tambah 0. Agamanya bagus, cantik dan kaya, 1, 0, 0, 100. Cantik, solehah, cantik, kaya dan nasabnya bagus, 1, 0, 0, 0. Alhamdulillah, 1000. Subhanallah.
Ini aturan yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Lewat apa? Lewat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika ia menjadi seorang ibu, seorang istri bagi suaminya, Nabi sederhana mengatakan poin agar kita bahagia dunia akhirat. Apa kata Nabi? Bahkan masuk surga terserah pintu mana yang engkau inginkan. Iya, kemarin kita sempat kupas ya, Bu. Ibu masih hidup. Baik, masih hidup. Iya. Masya Allah, Nabi mengatakan iza sallatil mar'ah salaha wa sama syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at zawjaha udkhulil jannata min aibabin sya'at. Kata Nabi, kalau engkau wahai wanita, wahai istri, engkau jaga sholatmu 5 waktu saja, nggak sempat qobliyah ba'diyah, nggak sempat duha tahajud, sholat 5 waktunya aja dijaga. Wasama syahraha wasamat syahra, dan ia puasa Ramadannya, nggak sempat puasa Senin Kemis, nggak sempat puasa Arafah, Ramadannya dijaga dengan baik. Wahafil farjaha, dan dia jaga kemaluannya, nggak selingkuh, nggak zina. Dan yang keempat apa? Wa ta'an zaujaha, dan dia taat kepada suaminya. Nabi mengatakan dalam lisan yang mulia yang suci, udkhulil jannata min aibabin sya'at. Silakan engkau masuk surga wahai para istri yang memiliki 4 hal ini, dari pintu mana yang kau inginkan. Gampang gak Bu? Bu gampang gak Bu? 4 hal ini gampang gak Bu? Yang rada-rada susah, romannya susah, poinnya keberapa itu? Hah? Ini kenapa segen jawab ini ya? Yang romannya susah, poinnya keberapa Bu? Coba nanya Bapak, poinnya keberapa Pak yang romannya susah? 4, ngerasain banget itu ya. Yang keempat, taat kepada suaminya. Tapi lagi-lagi ini poinnya Bu. Ittiba'u al-muslim lir rasul. Kalau kita ikut Rasul aja, sederhana, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita mendapatkan cintanya. Iya, dimudahkan dalam setiap kesulitan-kesulitan hidupnya. Mengapa? Karena kita mengikuti apa-apa yang dijalankan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berikutnya, ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan bapak yang mulia, hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, min alamati hubbillahi lil abdi, di antara ciri cinta Allah kepada hambanya adalah tawadu'ul mu'minin li ba'dihim wa izzatihim fi dinihim. Sifat merendah, tawadu'. Waqfid janahaka lil mu'minin. Janah itu sayap. Burung itu terbang karena apa Pak? Karena sayapnya semakin tinggi, semakin kuat kepakannya. Maka Allah mengilustrasikan merendahnya hati seorang muslim dengan waqfid janahaka lil mu'min. Rendahkanlah sayapmu, jangan terbang tinggi-tinggi. Jangan sombong dalam hidup. Betul Pak ya? Apa ciri sombong? Ada yang masih ingat ini? Pak? Apa ciri orang sombong? 2. Materi kita 2003 kalau nggak salah itu. Masih ingat nggak kira-kira? Apa ciri orang sombong? Ghamdun nas. Betul ya? Ini batarul haq wa ghamdun nas. Menolak kebenaran dan merendahkan orang. Emang siapa yang ngomong sih? Alah, buruh biasa begitu ngomong, sok pinter, merendahkan namanya. Ada kalanya kebaikan itu keluar dari mulut, maaf, pembantu kita ibu. Ada kalanya kebaikan itu keluar dari orang-orang kampung di sawah, ya kerjanya nandur, ya atau bersihkan selokan. Masya Allah, Pak Haji kalau ada masalah coba dah sedekah. Mungkin kalimatnya sederhana, tapi kalau hati kita sombong tetap aja nggak nerima. Betul ya? Tetap saja nggak nerima. Kenapa? Nih, ghamdun nas, merendahkan orang. Batarul haq, menolak kebenaran. Maka jangan pernah kita menolak kebenaran walaupun keluar dari mulut binatang sekalipun. Ada kalanya kebenaran itu, maaf, keluar dari orang-orang non muslim. Kebenaran keluar dari mulut orang muslim. Apa itu? Kita kuliah, dosen kita non muslim, ada nggak Pak?
Iya, ilmu politik, ilmu ekonomi dan sebagainya pernah kita dulu diajar orang non-muslim, pernah. Kalau memang kebenaran silakan. Nah, itu masya Allah. Tapi kebenaran yang mutlak datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jamaah yang dirahmati Allah, mohon maaf ada kalanya suami diingatkan oleh istri. Apa kata suami? Diam kamu, tahu apa kamu? Ini sombong namanya. Dan di antara penduduk surga yang tidak, di antara orang-orang yang diharamkan surga adalah orang-orang yang di dalam hatinya ada setitik kesombongan. Lan yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibar. Tidak akan masuk surga seseorang yang di dalam hatinya ada setitik kesombongan. Nah, ini masya Allah ya. Maka merendahlah. Ya ayyuhallazina amanu man yartada minkum an dini fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna azillatin 'alal mu'minina 'izzatin 'alal kafirin. Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian murtad keluar dari agama, fasawfa ya'tillahu biqaumin, maka Allah hadirkan satu kaum yuhibbuhum wa yuhibbuna. Ya. Allah mencintai mereka dan mereka mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Azillatin 'alal mu'minin, mereka merendah di hadapan orang-orang beriman. Artinya apa? Tawadu, saling mencintai satu dengan yang lainnya. Saya mengatakan kepada Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita merendah, suami merendah di hadapan istri ketika ada masalah, selesai urusan. Kata kuncinya gampang, ucapkan saya salah. Setuju nggak kira-kira Bu, setuju nggak kira-kira ini? Enggak, kayaknya saya bener, nggak mungkin ya. Dia yang salah ya. Kenapa? Karena batu dengan batu akan pecah, batu dengan lempung nempel, lempung dengan lempung akan lama nempelnya. Iya, dan orang yang merendah tidak hina. Man tawadha'a lillahi rafa'ahu Allah. Kalau kita merendah untuk sebuah urusan, untuk sebuah hajat, Allah angkat derajatnya. Bapak mohon maaf, mentang-mentang direksi dan sebagainya berantem dengan istri dan mengatakan saya yang punya uang, saya yang punya harta, saya punya jabatan, diam kamu. Masya Allah, dia merasa tinggi, kata Allah aku rendahkan engkau. Artinya apa? Di hadapan istri hina, di hadapan anak-anaknya nggak mulia. Tapi walaupun Anda memiliki jabatan yang tinggi wahai para ayah, dan Anda mengatakan mamah aku yang salah, maafkan saya, selesai urusan. Betul? Iya. Istri pun begitu, mentang-mentang rumahnya dia kuasai, anaknya lahir dari rahim dia, emang dia yang lahirin? Iya. Masya Allah. Ayah mikir yang ngelahirin 5 anak siapa? Nih saya semuanya. Nah, emang bapaknya kan nggak mungkin, betul ya? Subhanallah. Sombong di hadapan suaminya, maka ia akan hina di hadapan suami tercintanya. Sederhananya adalah merasa salah. Sudah. Dan ini kata kunci yang mudah bagi Allah untuk mengangkat derajat seorang hamba. Yuk kita lihat. Di antara pertolongan Allah itu datang ketika hamba itu merasa hina. Apa buktinya? Apa dalilnya? Al-Imran 132. Al-Imran 132. Walaqad nasarakumullahu bi badrin wa antum azillah. Fattaqullaha la'allakum tashkurun. Kemenangan itu datang di perang Badar, pasukan Nabi 313, pasukan musuh 1000 lebih. Kenapa Allah menangkan wa antum azillah? Karena engkau merendah di hadapan aku, kata Allah. Kenapa perang Hunain itu kalah? Jumlahnya banyak. Iz a'jabatkum kasratukum. Karena engkau ujub dengan jumlah yang banyak. Merasa besar, merasa banyak, menang nih, banyak. Akhirnya bagaimana? Tumbang, kalah. Maka berapa banyak orang yang miskin lebih mendapatkan bahagianya ketimbang orang kaya, karena hidupnya merendah di hadapan Allah. Tapi berapa banyak orang kaya yang rendah hidupnya di dunia karena merasa bangga dan hebat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzubillah. Ini Masya Allah Pak. Sederhananya merendahlah kita. Azillah. Kenapa Nabi Allah Adam alaihissalam dimuliakan oleh Allah ketimbang iblis? Karena berdosanya Adam alaihissalam tidak menuduh iblislah yang merayu saya. Karena Nabi Adam dilemparkan dari surga ke
dunia, betul Bu? Iya. Nah ketika Nabi Adam dilemparkan dari surga ke dunia, apakah beliau serta merta menuduh iblis yang melakukannya? Ya Allah, bukan saya salah ya Allah, kan iblis yang menggoda saya. Bini juga begitu ngerayu saya, Allah. Kan bukan itu ucapan Adam alaihissalam, betul Bu? Apa ucapan Adam alaihissalam? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, emang saya yang salah ya Allah, saya yang zalim ya Allah, maafkan saya. Diangkat derajatnya oleh Allah. Ini untuk kita semua penting nih Bapak Ibu. Merendahlah di hadapan Allah. Ya. Di hadapan orang-orang yang kita cintai merendah juga. Jangan ribut dengan mertua, dengan orang tua. Benarnya Anda di hadapan orang tua dan benarnya Anda di hadapan mertua, tetap akan hilang cinta itu. Kalau sudah debat, kalau sudah bertengkar, betul kan? Ya. Bertengkarnya suami istri, Anda merasa benar dan Anda menang, betul Anda menang, tapi hilang cinta itu. Betul nggak kira-kira? Ini ada yang ngangguk dalam banget ya. Ngerasa banget ya Allah, ngerasa banget. Kan hilang, pudar cinta itu. Nah, ini Masya Allah. Ya. Maka tingkat pengaduan seorang hamba kepada Allah, ini punten nih sedikit mengulang yang kemarin sempat kita bicarakan. Kita sering ngadu kepada Allah, betul ya? Masalah hidup kita, problematika kita, ujian kita kepada Allah. Ya, sebetulnya ada 3 level. Level yang pertama, level yang rendah adalah mengadukan tentang Allah kepada manusia. Mengadukan tentang Allah kepada manusia. Apa maksudnya? Mengadukan kefakiran kita kepada teman kita. Masalah kita kepada teman kita, ya Allah, Bu Haji, anak saya nakal amat ya Allah. Saya nggak ngerti kenapa nih anak nakal nih. Saya bingung sama Allah kenapa ngasih anak nakal ya. Saya bingung sama Allah. Suami saya nggak pulang-pulang ya Allah. Saya tahajud, zikir malam-malam. Suami nggak ada telepon sama sekali 3 hari ini. Itu namanya mengadukan tentang Allah kepada makhluknya. Ini level yang rendah, tidak baik seorang hamba. Tapi saya nanya sama ibu, pernah nggak begini Bu? Pernah nggak begini Bu? Nih ibu hidup ini, nggak ada jawaban bisa nih. Bapak pernah nggak begitu? Saya pernah nih, Bapak soleh semua nih, luar biasa ini ya. Ya, mengadukan tentang Allah kepada makhluknya, mengadukan kefakiran, banyak masalah. Seakan-akan, mohon maaf, seakan-akan dia nggak percaya lagi, sudah hilang kepercayaannya kepada Allah yang memberikan solusi hidupnya, yang menangani masalah hidupnya, yang menyelesaikan masalah hidupnya. Yang kedua, lihatin level yang kedua, perhatikan Pak. Level yang kedua adalah kalau tadi mengadukan tentang Allah kepada makhluknya. Ya, yang kedua adalah mengadukan kepada Allah ya, tentang nasibnya, tentang masalah hidupnya, tentang ujiannya. Ya Allah, ini anak nakal amat ya Allah. Ini suami masih tangannya ringan memukul saya, memukul anak-anak. Ya Allah, kenapa saya di PHK?